depan tatamu, memandang wajahmu, mengagumi kebesaranmu. Terdengar nyanyian malaikat berseru, sujud menyembahmu, berikan pujian, hormat, kemuliaan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Kau yang layak disembah, Yesus Tuhan.
Shalom. Berapa orang di tempat ini yang kagum akan Tuhan Yesus? Kita boleh sampaikan tangan sama-sama. Saya sungguh kagum sama Tuhan, kagum sama Abba Love, kagum sama semua anak-anak Tuhan yang ada di sini. Mungkin kalau saya nggak di sini, karakter saya nggak terbentuk, dan saya mungkin jadi bagian orang yang menjadi musuh Tuhan di luar sana. Terima kasih sekali lagi Pak Edi, Pak Lukas, semua tim, teman-teman yang saya dulu singer selama sekali di sini. Saya nggak tahu lagu ini dikasih ke saya, tapi lagu ini liriknya hidup sekali. Semoga lagu ini memberkati kita semuanya, membuat kita tambah kagum, tambah cinta sama Tuhan, dan tiada yang lain yang lebih besar daripada Tuhan kita. Aku kagum padamu Tuhan. Tuhan, ini aku sangat terkagum kepadamu. Walau habis jiwa ragaku, ku kan selalu memujimu. Tuhan, ku kagum padamu. Tuhan, ini aku sangat terkagum kepadamu. Walau habis jiwa ragaku, ku kan selalu memujimu. Tuhan, ku kagum padamu. Tiada pernah kasih setiamu Tuhan, selalu baru bagiku setiap pagi. Tak terhitung kasihmu di setiap langkahku. Selamanya kau kan memujimu. Tuhan, ku kagum padamu. Saudara-saudara, sangat terkagum kepadamu Tuhan. Memujimu Tuhan, ku kagum padamu. Tiada pernah berhenti kasih setiamu Tuhan, selalu baru bagiku
Ku kagum padamu. Tuhan berkati semuanya. God bless. Shalom, salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah mati di kayu salib untuk menebus setiap kita dan membuat hidup kita berarti. Amin. Dan Tuhan sudah menebus kita sehingga kita punya jaminan hidup yang kekal. Hari ini dalam ibadah online, mari kita bersyukur dimanapun kau berada. Mungkin kau di rumah, mungkin di rumah sakit atau di tempat bekerja. Tapi biarlah kita percaya kuasa Tuhan tidak berubah dimanapun kita berada. Mari kita bersyukur karena Tuhan memang sungguh baik untuk setiap kita. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau sudah menyelamatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan.
Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Segala
menyembahmu. Seumur hidup kami Tuhan, kami memujamu. Oh Tuhan, Engkaulah segalanya atas hidup kami. Oh, terima kasih, kami memujimu, kami memuliakanmu, kami menghormatimu, kami memujamu. Segala pujian kami di hadapan-Mu. Besar Kau Tuhan dan layak dipuja, mulia dan agung Engkau ditinggikan. Ajaib kuasa-Mu, ajaib kuasa-Mu, terima kasih Allah yang besar, kami puja. Hanya Kau satu-satunya Allah yang kami percaya. Hanya Kau satu-satunya Allah yang menepati janji-Mu. Hanya Kau Allah satu-satunya yang selalu membuka jalan. Engkau Tuhan, kami andalkan. Engkau Tuhan, oh segalanya. Yes Lord, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Allah yang selalu ada di setiap hidup kami. Allah yang menjadi pegangan hidup kami satu-satunya Tuhan. Yes, kiralah Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap pada-Mu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Amen. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap
satu-satunya yang kami andalkan Tuhan. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Engkaulah Allah yang selalu memberi jawab. Tuhan, Engkau Allah yang melakukan yang mustahil. Engkau Allah yang selalu nyata di dalam diri setiap kami. Kami mempercayakan hidup kami kepadamu Tuhan. Dan kami mau selalu memuji-Mu. Hosana bagimu Tuhan. Hosana bagimu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah memuja dan menyembah-Mu. Haleluya. Amin. Salam damai sejahtera jemaat Tuhan. Lewat pandemi ini kami para penatua percaya Tuhan membawa kita semua kembali kepada hal-hal yang mendasar, yang esensi, yang substansi, yaitu kembali kepada gereja mula-mula. Dan kita bisa lihat di Kisah Para Rasul pasal kedua ayat ke-42 bahwa jemaat mula-mula memang mereka selalu berkumpul di rumah-rumah. Kalau hari ini kita bisa berkumpul lewat online. Sehari-hari bisa berkumpul, luar biasa. Dan apa yang mereka lakukan? Salah satunya mereka memecahkan roti. Artinya perjamuan kasih dan perjamuan kudus. Dan hari ini kita mau belajar bagaimana kuasa perjamuan kudus, makna dan aspek perjamuan kudus. Karena ini suatu gaya hidup yang dilakukan dan membawa dampak yang luar biasa bagi jemaat Tuhan. Oleh sebab itu, kita siapkan hati kita untuk penatua kita, Kak Edilio, yang akan mengimpartasi tentang perkara ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami semua jemaat Tuhan menyiapkan hati kami. Karena kami rindu Tuhan mengalami hal-hal yang prinsip, yang mendasar, yang fondasional dalam kehidupan kami sebagai pribadi, keluarga, dan jemaat Tuhan. Lewat gaya hidup untuk memecahkan roti, yaitu kuasa perjamuan kudus Tuhan. Nyatakan lewat hamba-Mu, Kak Edilio, untuk kami boleh menangkap dan mempraktekannya dalam kehidupan kami berjemaat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya katakan, amin. Haleluya, shalom saudara-saudara. Pada hari Minggu ini kita akan sama-sama mengadakan perjamuan kudus, tapi kita akan menerimanya dengan pengertian yang benar. Ketika kita makan perjamuan saudaraku dengan pengertian yang benar, ada kuasa yang luar biasa saudara. Karena itu kita harus mengerti apa makna perjamuan kudus. Saudara, perjamuan kudus adalah salah satu sakramen di dalam saudaraku ya lingkungan gereja-gereja Protestan. Ya, ada dua sakramen saudaraku yang kita kenal, sakramen baptisan air dan sakramen perjamuan kudus. Nah, apa itu sakramen, saudara? Sakramen adalah ritual kudus yang ditetapkan Kristus untuk menghayati esensi dari kekristenan. Saudara, esensi dari kekristenan adalah salib, kematian Yesus, kebangkitan Yesus. Untuk apa, saudara? Menebus kita dari dosa. Itu esensi dari kekristenan. Kalau itu hilang, hilanglah saudaraku, ya, makna kekristenan kita. Tidak ada artinya lagi, saudara. Nah, sebab itu karena itu adalah esensi, Kristus menetapkan itu sebagai saudaraku, ya, sesuatu yang harus kita hayati terus-terusan. Nah, menghayatinya itulah melalui sakramen namanya, saudara. Ya, ini sakral, sakramen. Ya, baptisan kita harus saudaraku menghayatinya ya terus-terusan walaupun kita cuman sekali dibaptis, tapi setelah itu harus dihayati terus. Nah, perjamuan kudus saudara, kita harus terus ulang-ulang menghayatinya. Nah, itulah sakramen saudara. Ya, kalau kita lihat Agustinus dari Hippo berkata demikian saudara, sakramen adalah tanda luar yang terlihat dari kasih karunia yang tidak terlihat di dalam, yang ditetapkan oleh Kristus. Saudara, roti ini kelihatan saudara, secara fisik. Tapi saudara, ketika kita makan, kita menerima kasih karunia yang kita tidak lihat. Kita mengalaminya saudara.
kasih karunia yang tidak kita lihat. Nah, inilah saudaraku misteri di dalam sakramen, saudara. Nah, karena itu hari ini, saudara, kita mau sama-sama makan perjamuan dengan pengertian yang benar. Nah, ada 7 aspek perjamuan kudus yang saya akan bahas hari ini supaya kita mengerti maknanya. Yang pertama, saudara, mari kita buka 1 Korintus 11, 23 sampai 24. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Nah, saudara, aspek pertama dari perjamuan kudus adalah kita makan, saudaraku, roti dan anggur ini untuk memperingati kematian Yesus. Memperingati peristiwa salib itu, saudara. Ya. Nah, saudara, Yesus berkata demikian, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Ya, inilah tubuhku yang terpecah-pecah, yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dia berkata, inilah tubuhku. Dia tidak berkata, inilah lambang tubuhku. Jadi ini bukan lambang, saudara. Kalau hanya sekedar lambang, berarti kita cuman ingat, oh ya ini lambang. Lambang tubuh yang gak ada apa-apanya lambang. Ya kan, cuman ingat-ingat aja. Oh, ingat Tuhan baik ya. Bukan cuma sampai di situ, saudara. Perjamuan kudus. Waktu dia bilang, inilah tubuhku, ya, artinya apa? Nah, kita mesti mengerti. Nah, ini memang ada berbagai ya penafsiran dari berbagai gereja yang berbeda-beda, saudara. Ya, kalau saudaraku ada yang percaya, ya ini benar-benar saudaraku berubah jadi tubuh. Ya, anggurnya berubah jadi darah secara fisik, ya, berubah. Ya, nah kita nggak percaya tentu, saudaraku, yang menafsirkan demikian. Ya, ada lagi yang bilang, oh ini benar berubah, ya, menjadi tubuh, ya, menjadi darah secara fisik, cuma nggak bisa dijelaskan secara ilmiah. Nah, ada yang menjelaskan begitu, saudara. Tapi ada juga yang percaya, oh saudaraku ini sebenarnya ya roti, anggurnya tetap anggur, tapi tubuh Kristus juga hadir secara fisik, hadir juga darah Kristus secara fisik, ya di-blend menjadi satu, ya seperti besi katanya dipanaskan, ada besi, ada api di situ, merah kan warnanya kan. Nah, dua-duanya ada bersatu di situ. Nah, saudara, kita juga nggak percaya tentunya ya penafsiran ini. Nah, kita percaya yang berikut ini, saudara. Kita percaya ini tetap roti, ini tetap anggur secara fisik. Tapi waktu kita makan dengan iman, saudara, Kristus tubuhnya hadir secara rohani. Ya, darahnya hadir secara rohani. Kenapa secara rohani, saudara? Karena sekarang tubuh Kristus dan darah Kristus ada di mana, saudara? Ada di alam roh. Bukankah Kristus setelah mati dikubur bangkit? Ya, tubuh darahnya ada, saudaraku. Ya, tubuh darahnya itu ada di mana? Ada di alam roh. Karena dia naik ke surga. Nah, kata ke surga di situ bukan 3000 kilometer di atas kita. Surga itu maksudnya alam roh. Dia masuk kembali ke alam roh. Nanti dia kembali lagi waktu dia datang, dia balik ke alam nyata yang kita bisa lihat. Sekarang dia ada di alam roh. Jadi waktu kita makan roti ini, saudara, ini tetap roti, tapi dia dalam roh. Nah, ini dia, secara rohani dia hadir tubuhnya, saudara. Ya, darahnya juga hadir secara rohani, saudara. Sehingga waktu kita makan, saudara, kita bersatu dengan tubuh, bersatu dengan darahnya, saudara. Ya, nah
kita bersekutu dengan tubuh dan darahnya. Akibatnya apa, saudara? Ya, jadi ini kita akan lebih ingat, saudara. Inilah bedanya, ya saudaraku, sakramen dengan yang bukan sakramen. Ya, saudara. Nah, kalau Yesus cuman bilang, ya inilah tubuhku, cuman ngomong, saudara. Nah, itu apa yang kita dengar, kita cuman ingat 30% atau 40%. Ya, saudara. Tapi kalau apa yang kita dengar dan kita lihat, misalnya Tuhan bilang, inilah tubuhku. Lalu kita lihat, jadi kita udah dengar, kita lihat roti ini, saudara. Kita ingatnya lebih banyak. Mungkin sampai 60%. Tapi kalau Tuhan bilang, inilah tubuhku, ya, lihat roti ini, dan makanlah. Ada tindakannya, saudara. Wow, kita ingat lebih dari 80%, saudara. Nah, itulah sebabnya, saudara, kenapa kita mesti ada tindakan iman memakan, saudara. Karena itu membuat kita terus teringat. Unforgettable. Tuhan mau kita ingat ini terus. Karena setiap kali kita ingat, saudara, iman kita, saudaraku, semakin diteguhkan. Sehingga, saudara, kita semakin, saudaraku, punya pengalaman dengan Tuhan. Nah, ini penting, saudaraku. Inilah aspek pertama dari apa, saudaraku? Perjamuan kudus. Ya. Nah, kita lanjutkan, saudaraku. Selanjutnya, saudaraku, kita lanjut baca 1 Korintus 11 ayat 25. Ya, dikatakan demikian, saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Nah, saudara, dia bilang cawan ini adalah perjanjian baru, ya, yang dimeteraikan oleh darahku. Saudara, jadi tiap kali kita makan perjamuan, saudara, kita semakin mendapat peneguhan, ya, perjanjian yang baru. Nah, ini penting, saudara. Karena tanpa perjanjian yang baru, kita nggak ada yang selamat. Sebab perjanjian lama telah gagal, saudaraku. Bukan di pihak Tuhan, di pihak manusia. Karena tidak ada seorang pun yang dapat taat melakukan 10 perintah Allah. Nggak ada, saudaraku. Nggak ada yang bisa dibenarkan karena melakukan perintah Allah, hukum Taurat. Itu sebabnya kita semua pelanggar hukum Taurat. Akibatnya kita kena kutukan dan kita binasa selama-lamanya. Tapi Yesus membuat perjanjian yang baru dengan Bapa, saudara. Dia membuat perjanjian mewakili kita. Ya. Itu sebabnya, saudara, dia harus pikul dulu semua akibat kegagalan manusia melakukan perintah Tuhan. Apa akibatnya, saudara? Ya, kita mati. Ya, kita menerima hukuman. Yesus rela mati buat kita, mencucurkan darahnya. Maka darahnya menjadi meterai perjanjian yang baru. Ketika kita terima, ya saudaraku, pengorbanan Yesus di kayu salib. Kita terima tubuh dan darahnya, saudara. Maka kita semakin diteguhkan, saudaraku, ketika kita makan perjamuan ini. Kita makin diteguhkan perjanjian yang baru. Sehingga, saudara, kita diingatkan perjanjian yang baru tidak mungkin gagal, saudara. Sebab Yesus tidak pernah gagal. Karena itu, saudaraku, ketika kita makan roti dan minum anggur ini, saudara, kita makin yakin bahwa ada kepastian keselamatan, saudaraku. Ada kepastian, ada jaminan keselamatan buat kita. Itulah, saudaraku, makna yang kedua dari perjamuan kudus. Kita makin diteguhkan perjanjian yang baru. Nah, makna yang ketiga, saudara, kita mau lihat. Kemudian, saudaraku, dikatakan begini dalam ayat 26 sekarang. Ya, 1 Korintus 11, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini,
Kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Wow. Ya, saudara. Jadi kalau gitu kita lihat, saudara, ya, ketika kita makan perjamuan ini, saudara, kita memberitakan kematian Yesus. Ya. Nah, pertanyaannya, saudara, kita beritain ini kepada siapa? Kata beritakan di sini lebih tajam lagi, ya, memproklamasikan. Kita mendeklarasikan kematian Yesus. Kita mendeklarasikan salib. Nah, pertanyaannya kepada siapa, saudara? Ya, kepada kita-kita pertama, tapi saya yakin bukan hanya kepada kita. Ya, tapi juga kepada alam roh. Nah, kita mau lihat dulu, saudara, salib itu apa? Ketika Paulus bicara kepada gereja Korintus, dia bilang begini, saudara, yang aku mau tahu adalah di mana Kristus yang disalibkan itu, saudara. Nah, lalu dia bilang begini dalam 1 Korintus 1 ayat 24, tetapi untuk mereka yang dipanggil baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Maksudnya Kristus yang disalib itu adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Jadi salib, saudaraku, adalah hikmat Allah dan kekuatan Allah. Nah, saudara-saudara, jadi saudara, ketika kita, saudaraku, memberitakan salib kepada alam roh, apa yang terjadi, saudara? Kita lihat ayatnya, saudara, ya. Kalau kita baca di dalam, saudaraku, Efesus 3 ayat 9 sampai 11, adalah tugas gereja memberitakan pelbagai hikmat ragam hikmat Allah, ya, pelbagai ragam hikmat Allah kepada penguasa-penguasa di udara, penguasa-penguasa di sorga. Ya, dikatakan ayat ini, saudara, ayat 9, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah, yang menciptakan segala sesuatu supaya sekarang, kapan? Sekarang, ini bukan nanti, sekarang, oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga. Tugas gereja, saudara, memberitakan hikmat Allah ini, ya, kekuatan Allah ini, yaitu salib, saudara, kepada penguasa-penguasa di udara. Siapa penguasa-penguasa di udara? Malaikat-malaikat terang dan roh-roh jahat. Ya, malaikat-malaikat yang udah jatuh. Saudaraku, diberitakan salib itu, maka waktu malaikat-malaikat mendengar pemberitaan deklarasi ini, itu menjadi kekuatan dan hikmat bagi mereka. Mereka dapat hikmat, dapat kekuatan untuk berperang. Karena mereka perang terus, saudara. Ya, apa yang terjadi di alam nyata ini ditentukan oleh apa yang mereka lakukan di alam roh. Kalau malaikat kita beritain terus salib, saudara, malaikat dapat kekuatan dan hikmat Allah, sehingga mereka pukul, hancurkan kuasa kegelapan. Sebaliknya, kuasa kegelapan, waktu mereka mendengar salib, apa yang terjadi, saudara? Wow, itu kutuk buat mereka. Karena mereka diingatkan, setan sudah dikalahkan. Ya, kepala ular itu sudah diinjak oleh saudaraku Yesus Kristus. Sehingga waktu mereka dengar berita ini, trauma. Ya, mereka ingat setan udah dapat PhD, permanent head damage. Ya, kerusakan otak secara permanen, saudara. PhD, ya. Dan setan denger ini langsung vertigo, saudara. Ya, setan langsung stres. Makanya, saudaraku, ketika kita beritakan salib ini ke alam roh, malaikat-malaikat menang perang, saudara. Kuasa kegelapan dihancurkan. Ini dia. Ini kuasa dahsyat dari perjamuan yang banyak orang nggak tahu, saudara. Nah, sekarang kita lanjutin ya, saudara. Kita masih mau melihat makna yang keempat. Nah, apa makna yang keempat dari perjamuan kudus, saudara?
Kita mau lihat. Ya, makna yang keempat ini kita lanjut baca 1 Korintus 11 ayat 27 sampai 29, Saudara. Ya. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Nah, kita lanjut sedikit lagi, ayat 30-31. Sebab itu, banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Nah, Saudara, yang ketiga, yang keempat, Saudara, makna perjamuan kudus, Saudaraku, adalah kita harus membedakan tubuh. Nah, kata membedakan di situ, Saudara, ya, itu adalah kalau dalam bahasa Indonesia mengakui tubuh di sini, tapi saya lebih senang bahasa Inggris bilang to discern the body, ya, membedakan tubuh. Nah, itu kata membedakan, Saudara, persis kata membedakan segala roh. Jadi artinya apa, Saudara? Ya, waktu kita makan, Saudara, memang ini roti, ya, secara zat biasa aja, ini roti biasa. Tapi kita harus bedakan. Di bawah permukaan roti ini, Saudara, hadir tubuh Kristus secara rohani. Kita harus bedain. Itu sama kayak Saudara melayani, Saudara lihat orangnya, fisiknya. Tapi waktu kita menggunakan karunia membedakan segala roh, kita bisa bedain. Di balik orang ini ada roh apa yang bekerja. Demikian juga, Saudaraku, tubuh Kristus ini. Ini memang roti biasa, tapi di balik roti ini hadir tubuh Kristus, Saudara. Ya, makanya kita makan harus hati-hati. Kita nggak boleh sembarangan. Nah, nanti kita lihat, Saudaraku, di aspek berikutnya, sekalian saya sampaikan dulu sekarang, bahwa, Saudara, ketika kita makan roti ini, kita bersekutu dengan tubuhnya Kristus. Nah, tubuh Kristus yang mana? Tubuh Kristus pribadi, ya, yang terpecah-pecah buat kita itu, tapi sekaligus tubuh Kristus korporat, Saudara. Jadi waktu kita makan roti ini, karena kita dulu satu roti, Saudara, yaitu Kristus, dipecah-pecahkan buat kita, supaya kita terima itu, ya, kita menjadi satu tubuh di dalam Kristus. Ya, makanya waktu kita makan roti ini, kita juga bersekutu dengan tubuh Kristus yang anggota-anggotanya saudara dan saya. Nah, kita harus, kalau kita benar mengasihi Tuhan, Saudara, ya, kita juga mengasihi tubuhnya. Karena siapa yang bilang, Tuhan Yesus, aku sayang engkau, tapi engkau sakiti tubuhnya, bohong. Ya, misalnya saya bilang, Tuhan, aku mengasihi engkau, tapi saya gebukin tubuhnya Yesus. Kan nggak benar, Saudara. Ya, banyak orang, Saudara, bilang dia sayang Tuhan, tapi dia memecah-mecah tubuh Kristus. Nah, itu yang dilakukan gereja Korintus. Dia bilang sama kepalanya, Tuhan, aku sayang engkau, tapi dia potong tubuh Kristus. Dia pecah-pecah tubuh Kristus. Ada yang bilang, aku pihak Paulus, aku pihak Apolos, aku pihak Kristus. Ada perpecahan. Wow. Ya, mereka, saudaraku, nggak akur. Mereka konflik. Saling menghina. Merendahkan orang miskin. Ya, orang yang nggak punya apa-apa. Saudaraku, Tuhan sakit sekali, saudara. Masa tubuhnya disakiti terus, dilukai terus, dipecah-pecah. Kalau saya datang sama saudara bawa pisau, saya mau mutilasi tubuh saudara, apa yang saudara akan lakukan?
Mungkin saudara nggak benci saya, tapi masa saudara nggak bela diri? Ketika saya mau potong tubuh saudara, masa saudara diam aja? Paling tidak saudara bela diri. Mungkin saudara nggak benci saya, tapi saudara bela diri. Kalau perlu saudara lumpuhkan saya, karena yang saya lakukan nggak benar. Itulah yang Kristus akan lakukan, saudara. Kalau kita serang dia terus, saudara, karena tubuhnya sama dengan dia sendiri, bagian dari hidupnya. Saudara serang tubuh Kristus, mau pecah-pecah tubuh Kristus. Ayatnya bilang begini, barang siapa yang membinasakan bait Allah, dia akan dibinasakan oleh Allah. Dan tubuh Kristus atau bait Allah itu adalah kamu, jamak di situ, saudara. Itu bicara bukan tubuh Kristus, bukan bait Allah secara pribadi, bukan. Itu bicara gereja Korintus. Siapa yang ngerusak gereja Korintus akan dirusak oleh Allah. Makanya saudara, orang yang kayak gitu, Tuhan disiplin dia dengan keras. Dia bilang, jangan heran kalau ada di antara kamu lemah. Ya, bukan cuma ada loh, banyak katanya. Banyak di antara kamu lemah, sakit, bahkan saudara meninggal. Nah, ini bukan masuk neraka, saudara, bukan. Tapi ini kita didisiplin keras oleh Tuhan. Supaya kita nggak dihukum bersama dunia ini. Karena Tuhan benci dosa perpecahan, saudara. Benci dosa korporat yang merusak tubuhnya, saudara. Makanya, kalau kita menguji diri kita, saudara, baru kita makan, kita nggak akan kena hukuman, saudara. Nggak akan. Bahkan saya percaya, saudara, banyak orang Kristen hari-hari ini yang sakit, bahkan sakitnya bisa membawa dia kepada kematian prematur, saudara. Ya, kelemahan datang dalam dirinya, saudara. Itu akibat kita merusak tubuh Kristus. Tapi saya percaya, saudara, ketika kita bertobat, kita mengaku dosa kita salah, kita telah menyakiti tubuh, kita menguji diri kita, membedakan tubuh ini, saudara. Maka apa yang terjadi, saudara? Saya percaya hukuman-hukuman itu dibatalkan, saudara. Makanya akan ada kesembuhan ketika saudara makan ini. Sembuh. Ya, yang lemah jadi kuat, yang sakit jadi sembuh, kematian dibatalkan, saudara. Saya percaya. Ya, saya lihat waktu kita praktek ini, saudara, banyak orang yang sakit-sakit yang mematikan sembuh ketika kita makan ini dengan menguji diri kita. Nah, ini aspek yang keempat. Selanjutnya, saudara, kita mau lihat aspek yang kelima. Ya. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 16 sampai 17. Bukan kacauan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu. Nah, ini yang tadi saya katakan, saudara. Jadi, kalau kita makan dengan iman, memang ini roti biasa secara zat. Tapi Kristus hadir, tubuh Kristus hadir secara rohani. Ya, waktu kita makan, kita bersekutu dengan tubuhnya. Waktu kita minum dengan iman, anggur ini kita bersekutu dengan darahnya. Wow, ketika kita bersekutu, saudara, apa yang terjadi? Nyatu. Ya, secara de facto kita nyatu. Secara de jure kita sudah nyatu dengan Kristus sebelumnya waktu kita percaya. Tapi secara de facto kita mengalami kesatuan dengan Kristus ini. Sehingga, saudara, apa yang Kristus telah tukar di kayu salib jadi milik kita, saudara. Haleluya. Ya, Kristus mati menukarkan saudara? Dosa dengan kebenaran. Dia tukarkan penyakit dengan kesembuhan. Ikatan kuasa gelap dengan kelepasan.
Dia tukarkan, saudaraku, kutuk dengan berkat. Dia tukarkan kemiskinan dengan kekayaan rohani, saudara. Sehingga waktu kita, saudaraku, ya, makan perjamuan ini, kita boleh mengalami, menerima berkat-berkat hasil pertukaran itu, saudara. Makanya bisa terjadi kesembuhan, bisa terjadi kelepasan, bisa terjadi kemenangan, saudara. Bisa terjadi, saudaraku, berkat-berkat yang hasil penukaran Kristus di kayu salib kita alamin. Ini luar biasa, saudara. Nah, berikutnya, apalagi, saudaraku? Nah, kita lihat, saudaraku, berikutnya adalah ya makna yang keenam dari perjamuan kudus. Ya, kita baca, ya, kita kembali lihat tadi ayat 16-17, tapi bagian terakhir aja. Ya, dikatakan ayat 17 bagian yang paling akhir. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Wow, saudara. Jadi waktu kita makan roti itu kita mendapat bagian, berpartisipasi, mendapat bagian dari apa? Dalam tubuh Kristus itu. Artinya kita nyatu dengan Dia. Nah, saudara, kita akan sama-sama membaca dalam Yohanes 6 ayat 53 sampai 54. Nah, kalau Yohanes 6 ini memang tidak langsung berbicara soal perjamuan kudus. Ya, ini tentang makan tubuh Kristus, minum darahnya. Nah, ada yang mengkaitkan ini langsung dengan perjamuan kudus. Bukan, konteksnya bukan, saudara. Ya, jadi ini bukan kita waktu makan roti, minum anggur, kita makan dagingnya Yesus, minum darahnya Yesus. Ya, nah kita kan bukan Dracula, saudara. Kita kan bukan kanibal. Ya, jadi ini konteksnya ayat ini tidak langsung mengacu kepada perjamuan. Ya, bukan tentang perjamuan. Ini tentang penebusan Kristus di kayu salib buat kita. Ya. Nah, dikatakan demikian, saudara. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Nah, ini sebenarnya berbicara tentang Yesus memberikan dirinya, tubuhnya dan darahnya dikorbankan bagi kita di kayu salib. Supaya barang siapa yang percaya, dia menerima hidup yang kekal. Itu maksudnya. Jadi makan, minum di situ artinya kita percaya dan terima Dia. Waktu kita percaya, kita terima pengorbanan Yesus di kayu salib itu. Waktu kita terima itu, saudara, nah itulah ya istilah makan dan minum itu, saudara, maka kita mempunyai hidup yang kekal. Wow. Nah, apa relasinya dengan perjamuan kudus, saudara? Tentu perjamuan kudus adalah mengingat peristiwa itu, saudara. Perjamuan kudus kita ingat, Yesus telah mengorbankan tubuhnya, di darahnya dicurahkan bagi kita. Kita ingat itu, saudara. Waktu kita percaya dulu, kita sudah menerima korban Yesus di kayu salib. Waktu kita makan perjamuan, saudaraku, kita mengingat itu kembali. Waktu kita ingat kembali itu, kita makin diteguhkan bahwa apa, saudaraku? Kita telah berpartisipasi. Kita telah ya menyatu dengan Kristus, saudara. Kita berpartisipasi sehingga, saudara, kita menerima apa? Hidup yang kekal. Bukan hanya itu, saudara. Kita diingatkan satu hari kelak ketika kita, saudaraku, ya Tuhan datang, tubuh kita dibangkitkan, saudara. Dengar, saudara. Tubuh kita ini kalau meninggal terurai unsur-unsurnya, saudara. Mungkin ada di kuburan, mungkin ada orang yang di laut. Tapi nanti, saudara, karena kita udah nyatu sama Kristus, tubuh kita semacam udah dimeteraikan. Beda sama tubuh
dari orang yang belum terima Yesus, saudara. Nah, ketika kita udah terima Yesus, tubuh kita udah dimeteraikan. Sehingga nanti waktu sangkakala berbunyi, haleluya. Maka apa yang terjadi, saudara? Tubuh kita yang udah terurai ini dikumpulkan lagi bahan yang sama, membentuk tubuh kita, saudaraku, dalam kemuliaan. Ya, tubuh dalam kemuliaan seperti tubuh Kristus dibangkitkan. Haleluya. Ada jaminan kebangkitan, saudara. Makanya kita terus mesti ingat ini lewat perjamuan kudus. Ya, kita makin diteguhkan. Kita pasti diselamatkan, saudaraku. Dan kita pasti dibangkitkan pada hari kebangkitan. Itulah, ya saudaraku, makna yang keenam. Nah, sekarang makna yang terakhir, yang ketujuh. Kita baca 1 Korintus 10, 21-22. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Apakah kita lebih kuat daripada Dia? Nah, Paulus bilang gini, saudara. Ya, kamu nggak bisa menerima cawan Tuhan sekaligus cawan roh-roh jahat. Kamu nggak bisa menerima, ya, perjamuan Tuhan bersamaan dengan perjamuan roh-roh jahat. Kenapa, saudaraku? Ada pemisahan di antara keduanya, saudara. Ya, jadi kalau kamu terima perjamuan Tuhan, kamu terima cawan Tuhan, ya, kamu nggak bisa lagi, ya, bersekutu, menerima, ya, perjamuan dari setan-setan dan, saudaraku, cawan dari setan-setan. Nggak bisa lagi, saudaraku, karena kamu telah dipisahkan, dikuduskan. Karena itu, ya, kita nggak boleh kompromi, saudara. Karena itu kalau kita makan perjamuan, saudara, kita mesti ingat, kita sudah dikuduskan, sudah dipisahkan untuk Tuhan. Nggak boleh lagi kita serahkan diri kita, ya, kepada roh-roh jahat. Karena kita sudah dipisahkan bagi Tuhan. Nah, inilah makna, saudaraku, ya, dari perjamuan yang terakhir. Kalau begitu, saudara, ada begitu banyak berkat ketika kita makan perjamuan. Maukah saudara mengalami berkat-berkat itu? Saudara, saya percaya banyak yang sudah mengalaminya, saudara. Nah, saya percaya, saudaraku, kita udah dengar banyak kesaksian. Tapi apakah kita mau mengalaminya, saudara? Haleluya. Saudara-saudara, inilah waktunya, mari kita mau sama-sama, saudaraku, mengalami berkat-berkat dalam perjamuan kudus ini, saudara. Bolehkah, saudara, mari kita, saudaraku, sama-sama pegang roti ini. Kita mau sama-sama makan perjamuan dengan pengertian yang benar. Saudara, Tuhan berkata demikian, saudara. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, yang kita lihat ini roti. Tapi tahukah saudara, bersama dengan roti ini hadir tubuh Kristus secara rohani, saudara. Dia benar-benar ada, dia hadir di dalam roti ini. Kita tidak lihat, saudara, tapi di dalam alam roh dia hadir. Dan dia mau bersekutu dengan kita, saudara. Maukah saudara mengingat apa yang dia lakukan bagi kita, saudara? Dia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, Budi. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, Edi. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, Hana. Saudara,
Maukah kita hari ini memperingati betapa dalamnya kasihnya buat kita, saudara. Sehingga dia rela menyerahkan nyawanya buat kita. Karena itu, saudara, sebelum kita makan ini, maukah kita menguji diri kita sendiri? Apakah kita benar-benar mengasihi tubuhnya, saudara? Bukan hanya tubuh pribadi, tapi tubuh korporat. Apakah kita mengasihi tubuhnya, saudara? Atau kita pernah melukai, menyakiti, bahkan kita terlibat dalam perpecahan gereja? Maukah kita hari ini bereskan dulu? Kita akui itu salah. Kita bertobat. Nanti kalau ada waktu kita, saudaraku, diberi anugerah oleh Tuhan, kita bikin rekonsiliasi dengan orang itu. Kalau dia tahu, saudaraku, kita melukai dia, kita bikin beres. Tapi yang paling penting hari ini, saudara, beres dengan Tuhan. Selesaikan dengan Tuhan. Tuhan, ampuni kalau kami terlibat, Tuhan, dalam melukai tubuhmu, dalam dosa-dosa korporat. Kami minta ampun, kami bikin beres hari ini, Tuhan. Ampuni kami, Tuhan. Dan biarlah, Tuhan, kami juga mengampuni orang yang melukai kami, menyakiti kami. Tuhan, kami mau menguji diri kami, baru kami makan dengan iman. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami mau terima berkat-Mu ini, Tuhan. Kami mau bersekutu dengan tubuh-Mu, Tuhan, saat ini. Di dalam nama Yesus. Mari, saudara. Kita mau makan dengan iman. Dalam nama Yesus. Mari kita siapkan cawan ini, saudara. Tuhan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Tuhan, tidak ada orang yang pernah mengasihi kami sampai mau menyerahkan nyawanya, Tuhan. Terima kasih, Kau mau menumpahkan darah-Mu yang mahal buat kami yang tidak berarti ini, yang berdosa, yang tidak layak sebenarnya, Tuhan. Tapi Engkau melayakkan karena Engkau mengasihi kami. Terima kasih, Tuhan. Sekalipun dosa kami merah seperti kirmisi, Kau jadikan putih seperti salju, Tuhan. Kami terima semua pengampunan-Mu, Tuhan. Oleh penumpahan darah-Mu, ada penghapusan dosa. Kami mau terima, Tuhan. Kami mau terima dengan iman. Mari kita minum, saudaraku, anggur ini. Kita bersekutu dengan darah Yesus. Haleluya. Tuhan, kami mau terima semua, Tuhan. Berkat-berkat, hasil dari pertukaran-Mu di kayu salib, Tuhan. Kami mau alami hari ini. Sebab itu kami mau katakan, kebenaran itu kami terima. Kesembuhan itu kami terima. Kelepasan kami terima. Kekuatan dari Engkau. Berkat. Kekayaan rohani. Kami terima hari ini. Itu sebabnya yang sakit Engkau disembuhkan. Kau yang sempat dulu menerima hukuman karena menyakiti tubuh Kristus. Hukuman itu dibatalkan. Kau sembuh hari ini. Kau pulih hari ini. Bahkan kematian dibatalkan. Penyakit-penyakit yang mematikan, Engkau sembuh. Di dalam nama Yesus sembuh. Saudaraku, terima berkat-berkat, saudaraku, lewat pertukaran Yesus di kayu salib. Dan mari kita beritakan, saudaraku, ke alam roh, bahwa Yesus sudah bangkit. Yesus sudah menang di kayu salib. Kita beritakan hikmat dan kekuatan Allah.
Setan, engkau dengar, engkau sudah dikalahkan. Kami mau beritakan salib kepadamu. Kau sudah dikalahkan, kau sudah terkutuk, kau sudah lumpuh, dilucuti dalam nama Yesus. Kami mau katakan kemenangan ada di pihak kami. Tuhan, biar malaikat-malaikat berperang ganti kami, mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan. Terima kasih Tuhan. Kami mau terima semua berkat ini di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Saudara-saudara, mari kita terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan dari Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.